Cek, cek, cek. Selamat datang di Jeng Jeng Movie Recap. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang sangat fenomenal, yaitu seorang wanita yang pekerjaannya fotografer, tukang foto ya. Tapi dia juga suka untuk bercocok tanam. So, tanpa basa-basi lagi, ini dia recap alur ceritanya. Cerita ini diawali dengan sebuah pemandangan pedesaan yang sangat indah, damai, dan sejuk. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba datanglah seorang perempuan dengan menggunakan sebuah mobil. Dia bernama Helper. Dan dia pun langsung melakukan video call dengan ayahnya. Helper pun memberitahu ayahnya jika dia sudah sampai di tempat tujuannya. Dan dia pun memberitahu jika dia akan menginap di sebuah bungalow yang dia sewa untuk beberapa hari ke depan dalam rangka mengisi liburannya. Helper ini adalah seorang perempuan yang menyukai hobi fotografi. Dia pun melakukan pemotretan di berbagai tempat di bungalow itu, baik itu pemandangan ataupun objek furnitur lainnya. Dan di saat sela-sela Helper akan memoto, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang bernama James. James ini adalah dia pemilik dari bungalow ini. Cuman dia tidak tahu bahwa Helper sedang menyewanya. Karena Helper menyewa bungalow itu lewat ayahnya James. Dan James pun langsung mengklarifikasi kepada ayahnya. Dan pada saat itu James pun langsung mengembalikan uang dari Helper. Karena James sebetulnya ingin memakai bungalow itu untuk refreshing juga. Tapi Helper menolak karena dia udah booking duluan. Akhirnya perbincangan pun menuju ke sana kemari sampai hingga pada akhirnya Helper pun ingat jika bensin mobilnya habis. Dan pada saat itu pun James langsung menawarkan diri untuk mengajak Helper mencari pom bensin terdekat di desa itu. Alhasil James dan Helper pun berhasil menemukan sebuah pom bensin di desa itu. Dan setelah itu mereka pun berdua saling ngobrol satu sama lain sambil pulang menuju penginapan. Lalu setelah malamnya, Helper pun dibantu oleh James untuk mengisikan bensin mobilnya. Dan Helper yang melihat James yang sedang mengisi mobil, tiba-tiba Helper pun menanyakan jika di mana James akan menginap malam ini. Dan James pun bertanya ya tidak tahu karena rumahnya udah dipakai sama si Helper. Tapi Helper di sini justru menawarkan James untuk menginap di bungalownya itu. Karena ada 2 kamar di sana dan 1 kamar untuknya dan 1 kamar lagi kosong. Lalu James pun tak lama kemudian mengiyakan ajakan dari Helper. Dan mereka pun berdua menjadi akrab. Helper pun diam-diam mengambil foto dari James. Dan setelah itu mereka berdua saling ngobrol bersama menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Lalu Helper pun mencoba menghubungi kekasihnya yaitu Black. Cuman Black ya dia sibuk sehingga Helper hanya mengirimkan voice suara untuk kekasihnya itu. Tapi dengan sebuah kejutan yang tak disangka oleh Helper, akhirnya tiba-tiba saja Black datang ke penginapan itu. Dan alangkah terkejutnya Black ketika melihat James ada bersama Helper di penginapan itu. Black pun langsung mempunyai rasa pikiran yang suzon kepada Helper karena melihat sosok James yang sedang bersamanya di penginapan. Helper pun mencoba menjelaskan kepada Black tentang posisi James kenapa berada di rumah itu. Tapi Black tidak begitu percaya tentang penjelasan-penjelasan yang dikatakan oleh Helper. Sehingga pada akhirnya di saat mereka sarapan bersama, Black pun mencoba untuk menjebak James dengan mengajaknya beraktivitas bersama dengan Black dan Helper. Tapi James yang notabene cowok cool, dia pun menolaknya dengan santun dan santai. Akhirnya Black dan Helper pun mereka lari pagi bersama. Dan sementara itu James yang kesepian, dia pun hangout di sebuah kota kecil sambil mencari teman kencan di sebuah aplikasi kencan. Dan akhirnya James pun menemukan seorang wanita di aplikasi itu. Dia adalah Allison, wanita muda yang sangat cantik dan rupawan. Allison pun tiba-tiba cocok dengan James dan mereka pun saling mengobrol bersama berbagi cerita hingga akhirnya diakhiri dengan sebuah adegan pengecoran. Dan tiba-tiba saja Helper dan pacarnya pun datang ke tempat itu dan James pun langsung kaget melihatnya. James pun langsung meminta maaf kepada Helper tentang apa yang terjadi. Tapi si Black menganggap
itu adalah sebuah hal yang biasa. Dan setelah kejadian itu mereka berempat pun menjadi akrab satu sama lain. Lalu mereka pun berencana untuk berkreasi atau main di sebuah danau yang indah. Dan sesampainya di sana, Blake pun mengajak Harper, James, dan Ellison untuk berenang di danau. Tapi Harper dan James menolak karena mungkin mereka berdua tidak bisa berenang. Dan akhirnya hanya Ellison lah yang menemani Blake untuk berenang. Kita tahu apa yang terjadi di sana. Dan itulah tanda-tanda awal kedekatan Blake dan Ellison. Lalu sementara itu, di atas boot, Harper dan James mereka saling ngobrol yang gak jelas satu sama lain. Tapi sepertinya di antara mereka terdapatlah benih-benih cinta. Namun Harper dan James menghargai pasangan mereka masing-masing. Hingga malam pun tiba. Kedekatan mereka berempat pun masih terus berlanjut, di mana Blake menantang Harper, Ellison, dan James untuk mengikuti sebuah permainan yang ia ciptakan. Di mana games ini adalah sebuah permainan rahasia, di mana ada satu pemain yang menceritakan sebuah rahasianya kepada pemain satunya dengan cara berbisik. Dan pemain ketiga dan keempat jika ingin mengetahui apa yang dikatakan, dia harus meminum bir yang sangat banyak. Hal ini dilakukan Blake adalah sebuah rencana untuk menjebak Harper dan James, di mana dengan harapan ketika Harper dan James mabuk berat, mereka pun berdua menceritakan sesuatu yang sangat amat rahasia tentang hubungan di antara mereka berdua. Dan di sisi yang lain juga, Blake mencoba memanas-manasi Harper dengan kedekatannya dengan si perempuan yang baru ia kenal, yaitu Ellison. Ellison begitu centil saat di dekat Blake, dan Blake pun demikian. Dan terlihat di antara mereka saling benih-benih cinta antara Blake dan Ellison. Dengan kejadian ini pun membuat Harper menjadi sedikit cemburu dan agak sedikit emosi melihat tingkah laku pacarnya itu. Sehingga Harper pun meminta untuk mengakhiri permainan yang diinisiasi oleh Blake. Harper yang cemburu dan pundung itu tidak membuat hubungan mereka menjadi retak. Blake yang melihat pacarnya itu pundung, akhirnya Blake pun mencoba merayu-merayu si Harper. Dan terjadilah pengecoran di malam itu. Namun di pagi harinya, setelah adegan pengecoran di malam sebelumnya, tiba-tiba saja Blake pergi meninggalkan Harper dengan alasan ada sesuatu yang ia lakukan. Namun terkejutnya Harper, Ellison juga tiba-tiba saja ngikut bersama si Blake untuk pergi meninggalkan penginapan itu. Dan Harper pun di sana berpikir jika pacarnya telah selingkuh dengan Ellison. Aduh. Lalu Harper pun masuk ke dalam penginapan itu, dan di sana dia menemukan secarik kertas atau surat dari James. Dan James pun menuliskan jika dia ingin bertemu Harper di sebuah balai desa. Tanpa pikir panjang lagi, Harper pun menemui James. Dan di sana mereka ngobrol kesana kemari. Lalu Harper pun menanyakan hal yang sensitif, di mana Harper menanyakan tentang hubungannya bersama Ellison. Dan James pun menjelaskan jika itu hanyalah sebuah hubungan cinta satu malam dan tidak ada hubungan yang spesial. Mendengar hal itu, Harper pun menjadi senyum-senyum sendiri, dan dia pun mengatakan kepada James dia ingin mengenal James lebih dalam. Akhirnya mereka berdua pun saling mengenalkan dirinya masing-masing dengan cara PDKT, jalan-jalan ke gunung, ke kebun, dan mereka pun saling foto-foto baik itu di kebun, di hutan, di alam, dan dimanapun juga yang mereka berdua akhirnya bahagia. Dan PDKT mereka pun harus berakhir di malam itu dengan acara pengecoran di antara mereka berdua. Hingga pada pagi hari pun tiba, dan James pun yang merasa bahwa dia masih tidak enak dengan Blake. Akhirnya James pun meminta Harper untuk melupakan apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu setelah itu Harper pun harus kembali pulang ke rumahnya dan mereka pun berdua berpisah. Film pun berakhir. Ya mungkin segitu aja recap cerita dari kita, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Adios, barbados, permios, bye bye.